Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wan nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi. Berjumpa lagi di channel kami Ahli Sholawat, sahabat-sahabatku pecinta sholawat. Dengan menyimak video ini nanti, semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan menambah pengetahuan sahabat semua. Semoga video ini juga bisa menghibur sahabat sekalian yang sedang membutuhkan banyak ilmu pengetahuan agama. Kali ini kami akan membahas suatu kitab yang bernama Ar-Ruh li Ibnul Qayyim. Dalam kitab karangan Imam Syamsuddin bin Abdillah bin Qayyim al-Jauzi. Di dalam kitab ini membahas tentang masalah ruh. Terdapat 21 masalah ruh yang di dalam kitab ini yang akan kita bahas. Dan kami akan membahasnya dari masalah yang pertama. Sebelum kami lanjutkan, untuk sahabat-sahabat sekalian, agar tidak lupa, silakan dulu klik tombol like-nya dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan juga tanda loncengnya agar bisa selalu berlangganan di channel kami Ahli Sholawat. Masalah pertama yaitu, apakah orang mati mengetahui siapa yang berziarah dan memberi salam kepadanya atau tidak? Di dalam kitab Ar-Ruh li Ibnul Qayyim, di sini ada beberapa hadis, ada juga beberapa riwayat dari sahabat dan juga dari para ulama yang menyatakan orang mati itu mengetahui siapa yang berziarah dan memberi salam kepadanya atau tidak. Yang pertama, Ibnu Abdil Bar dari Rasulullah SAW berkata, seorang muslim yang lewat pada kuburan saudaranya yang dikenal di kala hidupnya di dunia, kemudian memberi salam kepadanya, maka Allah mengembalikan salam itu kepadanya sehingga ruhnya yang membalas salam itu. Yang kedua, dalam Sahih Bukhari Muslim dari Ibnu Abdil Bar dari Rasulullah SAW dengan bentuk yang berbeda-beda, disebutkan bahwa beliau berhenti pada tempat di mana syuhada perang Badar dikuburkan. Kemudian beliau memanggil nama-nama mereka, ya fulan bin fulan, apakah kalian benar-benar mendapatkan apa yang telah dijanjikan Allah buat kalian itu? Sedangkan aku sendiri benar-benar telah mendapatkan apa yang telah Allah janjikan untukku. Umar berkata, ya Rasulullah, mengapa Tuhan berbicara dengan mereka yang telah jadi bangkai itu? Beliau menjawab, demi Allah, kamu tidak lebih mendengar pembicaraanku daripada mereka, cuma sayang mereka tidak bisa menjawab. Yang ketiga, dari Rasulullah SAW bersabda bahwa mayit mendengar bunyi sandal pengantarnya setelah mereka kembali pulang. Oleh karena itu, beliau mensyariatkan agar setiap mukmin yang melewati kuburan memberi salam. Keselamatan bagimu wahai ahli kubur dari orang-orang mukmin dan mukminat, muslim dan muslimat. Insya Allah aku akan mengikuti jejakmu dan bertemu juga denganmu. Aku mohonkan ampunan untukku dan untuk kalian kepada Allah. Jika mereka tidak mendengar, maka perintah Nabi berarti bahwa kita disuruh berbicara dengan benda-benda mati, membatu dan barang yang tidak ada. Ulama salaf telah sepakat berdasarkan astar bahwa mayit memang mendengar salam orang yang hidup serta merasa gembira karenanya. Yang keempat, Abdullah bin Al-Mubarak dari cerita Sa'ur bin Yazid dari Ibrahim dari Abu Ayyub berkata,
Amal orang hidup yang dihadiahkan kepada mayit, jika dia baik berasa gembira, dan jika dia jelek, maka si mayit berkata, "Ya Allah, kembalikanlah kepadanya." Yang keenam, Ibnu Abid Dunya dari Ahmad bin Abil Hawari berkata, "Bercerita kepadaku Muhammad, saudaraku, yang berkata, Ubaid bin Ubad masuk ke rumah Ibrahim bin Soleh di Palestina, lalu berkata, 'Beri nasihat untukku.' Ibrahim menjawab, 'Apa yang akan kunasihatkan kepadamu? Semoga Allah memberi kebaikan padamu karena amalmu. Telah kudengar bahwa amal perbuatan yang dihadiahkan orang hidup untuk orang mati akan dibalas. Maka tahukah kamu betapa amalmu yang ditujukan untuk Rasulullah?' Kemudian Ibrahim menangis hingga basah jenggotnya. Yang ke-6, Ibnu Abid Dunya berkata, "Bercerita kepadaku Muhammad bin Al-Husain, bercerita kepadaku Khalid bin Amr Al-Amawi, bercerita kepada kami Syadaqah bin Sulaimana Al-Ja'fari berkata, aku kematian ayahku dan aku merasa sedih. Kemudian aku bermimpi melihatnya dan dia berkata, wahai anakku, sungguh aku merasa gembira dengan amalanmu yang ditujukan kepadaku, yang menyerupai amalan orang-orang soleh itu." Dari cerita dan riwayat yang telah kami bacakan tadi, itu menandakan sahabat-sahabat bahwa apapun yang kita rasakan nanti setelah di alam kubur atau di alam barzah, kita mengetahui apa-apa yang ada di dunia ini dan bahwa kita masih hidup nanti di alam barzah setelah kematian. Bisa diambil hikmah dari sini untuk sahabat-sahabat sekalian, perbanyaklah amal ibadah karena hidup bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak, dan khususnya juga di alam barzah sebelum hari kiamat tiba. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat sekalian riwayat-riwayat lain yang belum kami sampaikan, karena untuk mempersingkat waktu kami akhiri dulu video kali ini dan akan kami lanjutkan ke bagian kedua. Dan kami tutup dulu dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.